Bandaranya di sini dan ujungnya di sana. Inilah dia Tuvalu. Nah, penjara di sini terbuka, aman katanya. Ini landasan pacunya. Negara ini panjangnya 12 km dan inilah lebarnya. Ini negara paling jarang dikunjungi di dunia. Hanya sekitar 3.000 orang yang berkunjung di tahun 2023. Apa alasannya? Kami tenggelam. Negara ini tenggelam. Negara yang terdiri dari satu jalan. Negara ini hanya satu jalan? Ya, Meski tidak perlu visa untuk berkunjung, tidak ada turis yang datang. Tuvalu! Pesawatnya hampir kosong. Kita tiba di ibu kota Funafuti. Hanya ada 4 hotel di seluruh negeri. Kebanyakan hotelnya ada di dekat bandara. Saat kami tiba, dia bilang lebih baik berjalan kaki, tidak perlu naik mobil. Hotelnya di sini? ya, di sana. Oh ya? Jalan kaki nih? Jalan kaki. Oke, katanya cukup jalan kaki. Mereka bersiap meninggalkan bandara. Itu hotelnya. Hotel terbaik. Bagaimana rasanya di sini? Kan cuma ada hotel 4 saja gitu. Wanita ini dari Fiji, meskipun dekat. Kau dekat ke Tuvalu, tapi ini pertama ke sini. Tak ada yang datang. Kenapa tak ada yang ke sini sih? Bingung ngapain? Iya. Seperti itu cara bilang halo dalam bahasa mereka. Talofa. Kau punya restoran? Iya. Ini satu-satunya restoran. Kamar mandi di tepi laut. Siapa namamu? Naina? Kau dari Tuvalu? Iya. Lihat tempat ini. Aku di Tuvalu. Ini kabarnya. Tuvalu. Di sini hanya ada satu kantor polisi dan satu konter di seluruh negeri. Ini adalah satu-satunya toko tempat kau beli SIM card. Welcome to Tuvalu. This thinking. Kita akan keliling seluruh negeri 10 menit. Hanya 11.000 orang yang tinggal di negeri ini. Tak sampai satu stadion. Sangat kecil sampai aku jumpa orang hanya 5-6 kali sehari. Dilarang bagi siapapun membeli mobil. Hanya pejabat pemerintah yang boleh karena tidak ada cukup ruang. Luas lahan hanya 26 km persegi. Inilah negara terkecil keempat di dunia. Ayo kita ke ujung dan kembali. Bandaranya di sini dan ujungnya di sana. Inilah dia Tuvalu. Dan ini kompleks pemakaman umum. Di sana laut. Badai. Semakin kuat. Ayo berlindung di satu tempat, rasanya akan tenggelam. Hari ini nih guys. Mereka jadi pengungsi iklim. Akan aku ceritakan. Ada apa, Pak? Kau bisa lihat laguna di satu sisi dan lautan di sisi lainnya. Inilah lebar negara ini. Dan ini titik tersempit di seluruh negeri. Hanya segini. Kadang tempat ini tenggelam saat hujan dan air laut naik. Kulintasi negara ini dalam selangkah. Di sini tempat pembuangan sampahnya. Mereka bakar sampah di ujung pulau. Tapi penduduk di sini cenderung buang sampah sembarangan di pulau ini. Kita sampai di ujung negara ini. Ini rumah terakhir di sini. Bayangkan punya rumah di ujung negara. Aku di ujung negeri. Langsung ketemu. Dan ini jalan menuju titik akhir.
Jadi, kita capai titik akhirnya dari sisi ini nih. Nah, ayo kita pergi ke ujung satunya. Selanjutnya, aku pergi ke sisi lain negara ini. Pemandangannya. Aku di ujung negara. Indian sun rise above the mountains. Ingat pria ini? Tahun 2021. Kami tenggelam. Begitu juga orang lain. Inilah Menteri Transportasi, Energi, Komunikasi, dan Inovasi. Namanya Simon. Di sini, menteri itu berdiri berpidato depan dunia. Dia bilang negara kita akan tenggelam. Pria paling terkenal di Tuvalu. Selamat datang di Negara Tuvalu. ini sangat bergantung pada bantuan. Banyak negara yang membantu menangani krisis perubahan iklim. Mereka punya kementerian untuk perubahan iklim. Mereka selalu salahkan AS. Mereka punya kacamata bertuliskan perubahan iklim Tuvalu. Untuk menambah permukaan tanah, mereka menguruk permukaan laut dengan pasir, seperti Palm Islands di Dubai. Penghuninya tadinya di rumah itu. Untuk sementara pindah ke sini setelah rumahnya hancur. Jadi rumah mereka dalam bahaya. Masa depan bahaya. Diberi uang ya? Memberikan bahan-bahan kepada mereka untuk membangun rumah. Ya, Mereka tak ingin pergi walau ada kesempatan. Australia beri lahan dan meminta mereka datang. Kau takut kehilangan rumah? ya, tentu saja itu sangat menakutkan. Tinggal di sini dan mengalaminya. Perkiraan tenggelam 30 hingga 40 tahun dari sekarang. Di sini pendidikan diberikan secara gratis dari SD sampai sekolah menengah atas. Kami tidak memiliki universitas, jadi warga Tuvalu pergi ke Fiji untuk kuliah. Jadi Australia dan Selandia Baru mereka sudah menyiapkan skema migrasi. Kami juga khawatir mungkin nanti semua warga yang memenuhi syarat akan pindah ke luar negeri. Mereka punya satu bank. Satu-satunya bank. Tempat untuk menarik tunai, tidak ada kartu kredit atau debit yang bisa digunakan. Mereka kesini ambil gaji, juga bisa menyimpan uang lah. Tidak ada ATM di seluruh negeri, semuanya uang tunai. Transaksi pakai dolar Australia. Kartu kredit dan debit tidak diperbolehkan. Mau ngapain nih? Mau ngecek gajiku? Sekedar periksa saldo harus kesini ya? Ya. Dia harus ke bank untuk periksa saldonya. Layanan bank online tidak ada di sini. Isi ini untuk setor, dan ini untuk tarik. Ini penjara. Kita berkunjung ke penjara negara. Berapa orang? Hanya 3. 3? Ya, Dan penjaranya terbuka. ya, Serius? ya. Kenapa? Apa mereka tidak kabur? Tidak. Pernah lihat tahanan di Skandinavia? Yang mereka dimanja itu loh. Nah, penjara di sini terbuka. Aman katanya. Ada komputer juga. Ya, itu buat main video. Game. Ya, Video game kan? Berapa tahun di sini? 3 tahun. 3 tahun. Dia akan tinggalkan sel tuh. Loh, mereka boleh keluar? Ya, Serius? Kok bisa? jadwalnya keluar. Oh, ada saat mereka bisa keluar ya? Ya, mereka dilepaskan dari sel pukul 4:30. Mereka pergi kerja lalu kembali lagi gitu. Kamu mau di sini? Tidak? Tidak. Kami memang punya timnas sepak bola dan bahkan kami sudah berusaha menjadi anggota FIFA. Dan salah satu syaratnya, kami harus punya lapangan yang sesuai dengan standarnya. Tapi kau lihat sendiri, separuh stadion kami rusak. Aku perhatikan orang-orang di sini suka berjudi. Dengar suara itu kan? Biar ketunjukan. Mereka berjudi. Holy number 9 37 37 82 Hadiah hari ini $3.000 Australia. 77 77 Mereka kesini setiap hari, memancing, judi, minum, makan. Sangat aneh. Aku bertanya soal pendapatan terbesar bagi negara ini. Jadi kau tahu kan cara negara mendapatkan nama domain internet? Ya. Untuk WA ada .ae, Ya, untuk Fiji.fj, Tuvalu.tv. Dan .tv sebenarnya sangat populer. Jadi jika kau lihat situs web pakai .tv, mereka membayar kepada negara kami untuk menggunakannya. Twitch.tv adalah salah satunya.
Ya, situs web streaming terbesar yang memakai .tv. Mereka membayar setiap tahun. Total pendapatan yang kami terima dari nama domain .tv dalam setahun itu jumlahnya sekitar 12 juta dolar Australia. Oh, bagus kan tuh ya? Ya, memang sangat bagus. Jadi orang harus membayar untuk menggunakan .tv ya? Aku ada pertanyaan, apa ada orang kaya di sini? Kau tidak akan bertemu jutawan di Tuvalu. Jadi tidak ada Lamborghini gitu? Tidak, tetapi tetap saja ada orang yang berkecukupan. Mereka itu mendapatkan kekayaan dari luar negeri, lalu mereka kembali. Meski negara ini kecil, mereka punya parlemen, dan setiap pulau punya perwakilan di sini. Kami mengadakan pertemuan di sini 2-3 kali setahun. Semua pejabat pemerintah termasuk Perdana Menteri tinggal berdampingan, seperti tetangga. Perdana Menteri, Ya. semua orang di pemerintahan gitu Ya. bertetangga ya? Kami semua tinggal di area yang sama. Aku mampir dan bertemu pasangan yang akan menikah hari ini, lalu mengundangku. Mari pernikahan kita sih. Mereka bilang semua diundang. Semuanya. Apa hal paling indah di Tuvalu? Praktisnya keluarga dan teman. Setiap kali kami ada acara, kami selalu kumpul. Karena kecil ya, jadi lebih indah kan? Iya. Karena pulau ini kecil dan hampir semua orang saling berhubungan. Kau kenal semuanya. Satu jalan tuh. Ini surga. Tapi pernah bosan gak sih di sini? Tidak juga. Oh ya? Kau bisa senang-senang dengan teman. Kau juga bisa berenang. Saat matahari terbenam, landasan pacunya menjadi seperti ini. Mereka kumpul main bola. Ya, main bola. Seru tuh. Ini bendera Tuvalu. Negara ini merdeka dari Inggris pada tahun 1978. Skenario terburuk untuk Tuvalu adalah semua pulau terendam di bawah air. Bisakah kita hidup sebagai suatu bangsa dengan keadaan seperti itu? Bisakah Tuvalu bertahan tanpa wilayah fisik, tanpa daratan? Apakah itu mungkin? Misalkan kita kehilangan wilayah kita dan kita pindah ke tempat lain, Tuvalu masih memiliki lautan. Kita masih memiliki zona maritim Tuvalu, termasuk wilayah dan sumber daya di dalamnya yang ada di perairan kita. Simon, terima kasih bro. Hebat, Bung. Terima kasih.